Hai friends, welcome back to Junior Purba. Hari ini kita mau ke Labuan Bajo. Dan sekarang saya ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan saya terbang dari I Gusti Ngurah Rai Bali ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan saya menggunakan pesawat Garuda. Dan bagaimana keseruan di sana? Yuk, tetap ikutin saya ya. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Dan ini sekarang saya ada di pesawat maskapai Garuda Indonesia, dan tiket penerbangan ke Labuan Bajo itu per orang 1.100.000, dan saya akan menjelaskan berapa biaya yang habis di Labuan Bajo selama 6 hari 5 malam agar dapat disesuaikan dengan budget friend yang ingin jalan-jalan ke Labuan Bajo. Yuk, tetap stay tune. Dan ini saya sudah mendarat di Pulau Komodo. Pasti seru di sini. Paket apa aja yang ada di Komodo ini? Halo, where are you? Labuan Bajo, go cepet. Dan di sini paket apa aja nanti akan saya infokan. Sebelum keluar dari airport, jangan lupa untuk mendownload e-hack dan diisi e-hacknya kita nginap di mana. Karena sekarang peraturan pemerintah kita harus download e-hack, atau kalau nggak bisa download di sini di Labuan Bajo bisa diisi secara manual, dan mereka akan memberikan kita kertas seperti ini, clear check. Dan karena sinyal saya nggak ada di sini, jadi saya isi secara manual, dan setelah diisi baru kita bisa keluar dari airport. Dan ini sekarang saya sudah ada di mobil, dan di sini di Labuan Bajo saya disambut oleh hujan. Dan ini ketika saya belum naik mobil ini, saya tanya dulu berapa harganya dari airport ke tempat penginapan saya, yaitu Komodo Lounge. Dan saya tidak mau ketika nanti kita sudah pakai di charge mahal, jadi saya buat jaga-jaga aja. Dan di sini bayar parkir 5.000 juga saya yang nanggung. Dan harga mobil ini dari airport menuju ke Komodo Lodge itu seharga Rp60.000. Dan ini sekarang saya tiba di Komodo Lodge, dan di sini saya menginap selama 5 malam, dan semalam di sini harganya Rp650.000. Jadi Rp650.000 dikali 5 malam menjadi Rp3.250.000. Jadi biaya penginapan selama di Labuan Bajo ini Rp3.250.000. Dan Komodo Lodge ini berada di Jalan Mutiara, Kampung Ujung, Labuan Bajo, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan ini setelah check-in sekitar pukul 4 sore, dan saya putuskan untuk pergi ke La Sicile Hotel NKP untuk menikmati minuman sambil menikmati sunset yang katanya di sana sangat indah. Dan La Sicile Hotel NKP ini berada di Jalan Golo, Silatei, Labuan Bajo, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan di sini musim hujan dan masih banyak perbaikan jalan. Jadi buat friends hati-hati, dan yuk let's go to La Sicile. Ini videonya di La Sicile. Aduh, pemandangannya bagus banget, tapi jalanannya ngeri banget, naik turun becek. Ini beverage untuk La Sicile. Jadi hari pertama kita mengunjungi La Sicile untuk melihat sunset dari sini. Dan saatnya untuk balik ke hotel, dan lihat nih jalannya berlumpur dan sangat licin, jadi hati-hati. Dan
Biaya untuk sewa motor setengah hari di sini karena kita pakainya cuma setengah hari yaitu 40.000 dan ini disediakan di Komodo Lounge. Jadi nggak usah susah-susah untuk cari sewa motor, kita bisa langsung aja dapat di tempat kita menginap dan harganya pun murah, cuman 40.000 untuk setengah hari. Dan ini hari kedua di Labuan Bajo dan hari kedua ini saya memutuskan untuk ke Wairebo dan ini kita berangkat dari Labuan Bajo sekitar pukul 5.30 pagi dan di sini 5.30 pagi itu sudah terang banget dan paket untuk ke Wairebo ini seharga 1.800.000 untuk sewa mobil maupun guide yang akan menemani naik ke Wairebo dan belum termasuk makan dan biaya di sana nanti. Yuk, tetap ikutin saya ya. Dan ini perjalanan kita dari Labuan Bajo menuju ke Wairebo sekitar 3-4 jam dan di sini jalanannya kadang rusak dan kadang kita juga melewati sungai dan dari Labuan Bajo menuju ke Wairebo itu tempat untuk mobil berhenti itu bernama Desa Dange dan nanti dari Desa Dange kita akan berjalan kaki kurang lebih 2 jam menuju ke perkampungan Wairebo dan di perjalanan ini juga banyak pemandangan yang indah dan yuk kita lihat pemandangan sekitar perjalanan menuju ke Desa Dange menuju ke Wairebo. Dan ini sekarang kita sudah tiba di Desa Dange dan di sini sebenarnya mobil masih bisa naik ke atas sampai ke pintu pertama di kaki Gunung Wairebo tapi nggak dibolehin karena di sini ada Gojek untuk naik ke atas dan kita memilih naik Gojek dan biaya Gojek itu 100.000 per orang untuk pergi dan pulang. Jadi ini pagi kita naik, nanti sore sekitar jam 5 mereka akan tunggu dan kita akan diantar kembali ke sini. Dan ini sekarang kita sudah mulai hiking di kaki Gunung Wairebo menuju ke Desa Wisata Wairebo dan di sini mereka menyewakan stick seharga 10.000 per satu stick dan di sini kita akan menempuh perjalanan sekitar 2-3 jam untuk kamu yang jalannya cepat dan untuk kamu yang jalannya lambat diperkirakan sekitar 3-4 jam. Dan buat kamu yang kurang fit, tidak disarankan untuk mendaki atau hiking di Wairebo ini. Bagaimana perjalanan di sini? Stay tune. Dikenakan biaya kecuali untuk biaya yang diberikan kepada kepala suku secara sukarela dan dia akan mendoakan kita agar kita sampai di kaki bukit Wairebo dengan selamat dan ini dia pemandangannya
Enjoy! Dan kita tidak berlama-lama di Desa Wairebo karena waktunya yang sangat mepet dan waktu untuk turun ke kaki bukit juga sekitar 2 jam sampai 3 jam. Jadi kita buru-buru pulang dan ini perjalanan kita pulang menuju ke Bukit Wairebo dan langsung balik ke hotel, dan sepertinya kita akan sampai di hotel sekitar pukul 9 malam. Dan ini hari ketiga kita ada di Labuan Bajo. Kita akan chilling saja di sekitar Labuan Bajo dan kita akan menikmati objek wisata di sekitar Labuan Bajo. Dan karena kemarin kakinya sudah mau lepas karena naik ke Desa Wairebo, jadi hari ini kita mau muter-muterin apa yang menarik di sini. Dan setelah kita breakfast tadi di hotel, dan sekarang kita ke Mall Marina, dan dari Mall Marina ini juga nggak kalah cantik. Dari sini tepatnya saya ada di Cafe Melinjo dan dari sini kita dapat melihat pemandangan pelabuhan maupun view untuk laut maupun pantai dari atas Mall Marina ini. Berikut videonya. Setelah puas menikmati pemandangan di Marina Mall, dan saatnya kita keliling-keliling di sekitar Labuan Bajo ini, dan ini kita menuju ke Waicicu, dan di sini kita mau muter-muter aja dan kita lihat pemandangannya. Setelah puas muter-muter di sekitar jalanan Waicicu ini, kita berhenti di sini, dan di sini namanya Bukit Silvia. Kita mau lihat dari atas ini bagaimana keindahan Labuan Bajo dari atas Bukit Silvia ini. Dan ini pemandangannya dari atas Bukit Silvia, dan ini bagus banget. Dari mata memandang kemana aja bagus banget. Dan setelah puas di Bukit Silvia, dan hari ini kita hanya mengeluarkan dana sebesar 80.000 untuk sewa motor untuk mengelilingi sekitar Labuan Bajo ini. Dan meskipun hanya muter-muter di sekitar Labuan Bajo, tidak akan membuat kita kecewa karena di sini pemandangannya sangat indah dan bagus sekali untuk chilling menggunakan waktu seharian di sekitar Labuan Bajo ini. Dan sekarang kita berhenti di Treetop Restoran dan kita akan melihat keindahan sunset di sini.
Dan Treetop Restoran ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, Labuan Bajo, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bagaimana keindahan sunset dari Treetop Restoran ini? Tetap stay tune. Dan ini hari keempat di Labuan Bajo, dan kita memutuskan untuk hari keempat ini kita pergi untuk menikmati kawasan Komodo, dan kita memesan paket untuk ke kawasan Komodo ini. Kita mengunjungi 6 tempat di mana kita membayar per orang 1.350.000, dan biaya ini belum termasuk untuk biaya parking atau tiket masuk ke 6 tempat wisata tersebut, yaitu 250.000 per orang. Bagaimana keseruannya? Yuk, tetap ikutin saya. Dan saya membeli paket wisata 1 hari di kawasan Komodo ini di Detour, dan seharga 1.350.000 ini sudah termasuk dijemput di hotel dan diantar ketika nanti balik ke hotel, dan juga sudah termasuk makan siang dan termasuk kru yang akan membantu kita selama dalam perjalanan. Dan 6 objek wisata yang akan kita kunjungi di kawasan Komodo Island ini adalah, pertama-tama nanti kita akan hiking di Padar Island, dan yang kedua kita akan berhenti di Pink Beach, dan yang ketiga nanti kita akan hiking juga di Komodo Island, dan keempat nanti kita akan berhenti di Taka Makassar, dan yang kelima nanti kita akan snorkeling di Manta Point, dan yang keenam nanti kita akan berhenti di Kanawa Island. Dan bagaimana keseruannya? Yuk, tetap stay tune. Ini pemberhentian tempat pertama, dan di tempat pertama pemberhentian ini tetap dicek suhu tubuh kita sebelum kita hiking ke Padar Island. Dan bagaimana keindahan di atas sana di Padar Island? Yuk, tetap ikutin saya ya. Dan ini saya sudah berada di puncak tertinggi di Padar Island ini, dan saya akan menunjukkan ke friend bagaimana keindahan view dari atas puncak Padar Island ini. Dan berikut videonya. Sudah puas menikmati pemandangan di puncak Padar Island, saatnya untuk turun ke bawah. Tetap semangat. Dan ini kita menuju ke tempat kedua, yaitu Pink Beach, di mana di Pink Beach kita dapat snorkeling di sana dan dapat melihat keindahan pantainya, di mana pantainya berwarna pink. Dan yuk, tetap stay tune. Dan ini Pink Beach, dan di sini saya akan snorkeling dan saya akan menunjukkan video snorkelingnya, dan berikut videonya.
Setelah snorkeling di Pink Beach, dan sekarang kita menuju ke tempat ketiga, yaitu Komodo Island. Bagaimana di sana di Komodo Island? Tetap stay tune. Dan di sini di Komodo National Park, kita tetap akan dicek suhu tubuhnya dan cuci tangan dulu sebelum masuk. Dan bagaimana di dalam sana? Yuk, tetap ikutin saya ya. Dan di sini kita akan hiking dan ditemani oleh 2 guide, di mana satu guide-nya di depan dan satu lagi mengawasi di belakang. Karena guide ini juga sebagai pawang, kalau komodonya ada, mereka akan menjaga kita agar kita tidak digigit oleh komodo. Dan hiking di segini sekitar 2 km dan kita akan lihat komodo. Semoga kita menemukan komodo di perjalanan di sekitar Komodo Island ini. Udah selesai lihat komodo, saatnya kita ke tempat keempat, yaitu Taka Makassar. Dan di sini kita akan melihat pulau yang timbul dan bagaimana di sini. Yuk, tetap ikutin saya ya. Dan ini dia, sekarang kita ada di Taka Makassar dan di sini kita bisa berenang-renang maupun sekedar untuk ambil foto. Dan di sini juga bisa snorkeling buat kamu yang pengen snorkeling, tapi saya memutuskan di sini hanya menikmati airnya saja dan saya bermain air di sini. Bagaimana keindahan di sini? Let's check videonya. Dan setelah puas di Taka Makassar bermain air, sekarang kita menuju ke Manta Point dan semoga kita beruntung dan dapat melihat manta atau ikan pari. Dan yuk, tetap ikutin saya ya. Setelah melihat ikan manta atau ikan pari di Manta Point, dan sekarang kita menuju ke tempat terakhir, yaitu tempat yang keenam yang bernama Kanawa Island. Dan di sini kita akan snorkeling. Bagaimana keseruan snorkeling di Kanawa Island? Tetap stay tune.
Jadi sudah semua dikunjungi 6 tempat dan seharian kita di sini berangkat tadi mulai pukul 6 pagi dari hotel dan sekarang saatnya pulang ke hotel, dan saya tidak merasa rugi dengan membayar 1.350.000 karena sangat menyenangkan dan excited banget. Dan menurut saya tur Komodo ini sangat direkomendasikan buat friends yang ingin jalan-jalan ke Labuan Bajo, karena kalau belum ikut tur ini berarti belum sah ke Labuan Bajo. Dan setelah kemarin di hari keempat kita ke kawasan Komodo, dan hari ini hari kelima kita hanya sewa motor dan kita akan mengelilingi sekitar Labuan Bajo ini, dan di sini kita melihat sunrise dari Bukit Silvia. Bagaimana keindahan sunrise dari Bukit Silvia? Let's check it out. Akhirnya kita ke Pantai Waicicu, dan di Waicicu ini kita makan siang, dan di sini kita di Silvia Resort, dan di sini kita pesan makan sambil menunggu sunset. Dan bagaimana keindahan sunset di Silvia Resort di Waicicu ini, tetap stay tune. Dan ini hari ke-6 kita di Labuan Bajo, dan ini adalah hari terakhir di Labuan Bajo, dan ini pagi banget, dan kita sewa motor setengah hari karena nanti kita akan berangkat kembali ke Denpasar, Bali, dan sewa motornya hanya 40.000 setengah hari. Dan ini kira-kira pukul 5 pagi, dan di sini sunrise dan ini hujan. Dan kita berhenti di restoran, dan restorannya bernama Mohini Komodo Resort dan Restoran. Dan restoran ini berada di alamat Waicicu, Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bagaimana keindahan sunrise dari Mohini Komodo Restoran ini? Tetap stay tune. Dan hari ini adalah hari ke-6 di Labuan Bajo, dan saatnya untuk kembali ke Denpasar. Dan selama 6 hari 5 malam di Labuan Bajo ini, saya menghabiskan uang sekitar 9 jutaan. Dan 9 jutaan ini belum termasuk makan di Labuan Bajo, dan 9 jutaan ini termasuk biaya tiket pesawat, pergi dan pulang, biaya akomodasi, biaya transport, dan biaya untuk mengunjungi objek wisata. Dan menurut saya berkunjung ke Labuan Bajo ini sangat menyenangkan dan worth it banget, dan recommended buat friends yang ingin jalan-jalan ke Labuan Bajo, khususnya yang mau menikmati keindahan alam. Dan terima kasih sudah mengikuti Junior Purba. Kiranya informasi yang saya sampaikan ini dapat membantu friends yang ingin jalan-jalan ke Labuan Bajo. Terima kasih dan see you di next video lainnya. Terima kasih.